Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kata Caimin, kalau ada PKB di situ berkoalisi ya dengan PKB biasanya menang. Ya kita tunggu saja begitu. Dari 2019, 2014 ya tanda-tandanya ternyata itu ada kemenangan yang sangat luar biasa begitu ya. Kalau PKB berkoalisi dengan itu pasti kemungkinan itu menang. Katanya begitu ya. Tapi ini jelas begitu Caimin mengatakan apakah candaan atau apa. Tapi yang jelas ini dari sejarahnya begitu menang begitu kan ya. Caimin koalisi yang ada di PKB di situ biasanya jadi pemenang pemilu. Ya alhamdulillah kita syukur begitu kan Anies Caimin menang di situ nanti begitu ya. Karena pada hakikatnya kalau bukan Anies Caimin siapa lagi ya untuk memimpin bangsa kita begitu. Lihat saja rezim hari ini Pak Ganjar, Pak Jokowi nempel kepada Pak Prabowo dengan Pak Ganjar nempel kepada Pak Jokowi. Lihat saja rezim hari ini bagaimana dirempang sana begitu kan. Ya, jelas di situ ada sesuatu yang kemudian ya punya hak rakyat di situ begitu kan, gimana begitu kan ya, itu kan sangat sangat menjadi catatan penting begitu kan ya. Bahkan ini kata Caimin ini candaan yang sangat luar biasa, kalau ada PKB di situ berkoalisi disitulah pasti menang, biasanya menang katanya begitu ya. Luar biasa kalau tidak jadi pemenang pemilu. Koalisi yang ada PKS-nya biasanya kalah dalam pemilu. Ini banyak sekali pro dan kontra. Tentu begitu. Kalau ada Partai Demokrat yang bergabung di situ biasanya kalah. Ini banyak sekali kalau seperti itu begitu. Biasanya yang didukung oleh P3 biasanya kalah begitu ya. Kesombongan itu sangat dibenci ya. Amin. Kali ini enggak begitu ya. Jir ya pede banget. Iya karena pada hakikatnya Anies Caimin ini sangat menjadi potensi yang sangat luar biasa begitu ya. Bahkan ya manusia hanya wajib berusaha, Tuhan ya hanya Tuhanlah begitu yang menentukan. Insya Allah amin. Anies Muhaimin ya. Beliau ini ya cocok sementara ya jadi menteri aja deh bila belum sanggup memikul tanggung jawab negara ya berkepulauan. Rakyat suku, agama ndak semudah yang sekarang diucapin. Kita tinggal tunggu saja begitu kan. Kalau hanya ingkar janji begitu, janji hanya janji, lihat saja begitu bagaimana di Batam sana begitu kan ya. Katanya mau dikasih sertifikat oleh presiden ya janjinya Pak Jokowi tapi tahu-taunya kok seperti itu begitu. Lihat saja kalau Anies Caimin janjinya hanya sedikit kok begitu kan. Janjinya apa? Ingin memberantas pertama korupsi, kemiskinan, kesehatan begitu kan. Bagaimana kesejahteraan masyarakat itu aja begitu kan. Pendidikan begitu ya. Itu aja begitu. Yang paling pokok 5 hal itu begitu kan. Kalau itu sudah terpenuhi semuanya maka itu akan menjadi negara maju begitu kan. Percuma negaranya maju ya di situ tapi ketimpangan masih ada kan percuma juga begitu kan. Maka inilah yang kemudian yang ditentukan oleh Anies Caimin ini begitu kan ya. Bahkan ya PKB dan Nasdem itu punya gen pemenang. Sejarah mencatat 4 kali pemilu yang ada PKB-nya selalu jadi pemenang ya. Itu kan sudah banyak yang diceritakan dari dulu begitu kan ya. Pada hakikatnya kita tahu bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini kalau ada PKB biasanya menang. Ya, kita lihat saja nanti bagaimana proses dalam demokrasi begitu kan. 3 bulan lagi akan ketahuan siapa sih sosok capres-cawapres yang lain. Baik dari Pak Ganjar, terus kemudian dari Pak Prabowo. Ya, 1 minute akan mendeklarasikan itu. Tapi yang jelas begitu kan ya, sosok yang kita butuhkan itu adalah tergantung dari masyarakat bagaimana yang ia pilih begitu kan. Ya, kita lihat saja apakah itu nanti berkaitan dengan berkaitan dengan Pilpres ini ya, berkaitan dengan hanya janji belaka, kita tunggu saja. Anies Caimin yang jelas itu adalah dengan sebuah prestasi yang ada, dengan ucapan yang ada, insya Allah ya Anies Caimin ini akan bisa menjadi penentu kesejahteraan masyarakat Indonesia ya. Caimin koalisi ada di PKB di situ biasanya jadi pemenang pemilu ya. Baca pres Muhaimin Iskandar ya optimis pasangan Anies Caimin menang di Pilpres di 2024 mendatang. Hal ini disampaikan pada acara Spari Politik Kabupaten Bandung pada hari Jumat sore ya. Dalam pidatonya, Caimin yaitu singgung bahwa PKB 20 tahun bersama pemerintah SBY dan Jokowi ya memang pemenang pemilu saat itu ya. Itu bayangkan begitu kan. 20 tahun begitu ya berkiprah di situ. Sejak ya Muhaimin Iskandar menjadi ketua umum begitu ya.
maka kemudian PKB mengantarkan ada kemenangan yang sangat luar biasa ya. Di mana ada PKB dan situlah ada kemenangan. Ya kita tunggu saja begitu kan. Ya ternyata masa dari PKB itu sangat luar biasa begitu. Big data mengatakan bahwa bisa saja itu 13 juta sampai 15 juta begitu kan ya. Jadi anggota yang kemudian simpatisan, para pendukung-pendukungnya, terus kemudian para kader-kadernya di situ begitu kan. Ya 15 juta itu saya rasa punya potensi yang sangat luar biasa. Wajar kalau Cak Imin mengatakan seperti itu begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Itulah menjadi kemenangan yang sangat luar biasa. Ditambah dengan PKS, ditambah dengan Nasdem bersatu di situ, nasional, religius nasional begitu kan. Bisa menyatukan PKB dan PKS ya. Ya tidak hanya itu begitu. Muhaimin bisa menyatukan itu begitu. Ini sangat keren, harus kita dukung begitu kan. Maka bersama-sama masyarakat harus bergandengan tangan untuk memenangkan ini begitu kan ya. Bahkan di satu sisi dalam pidatonya Cak Imin singgung bahwa PKB 20 tahun bersama pemerintah SBY dan Jokowi memenangkan pemilu saat itu ya. Ia yakin tiap partai yang didukung atau bersama PKB selalu menang dalam Pilpres. Sehingga saat ini ia optimis ya untuk membuat kekuatan lebih besar yakni maju sebagai cawapres bersama Anies Baswedan di 2024 mendatang. Biasanya kalau dalam koalisi siapapun yang ada PKB-nya di situ biasanya menjadi pemenang pemilu, ujar ya Cak Imin begitu kan. Ini dikutip dari Kompas TV. Bisa jadi begitu kan. Kemenangan mutlak itu bisa saja kepada ya Anies Cak Imin ini begitu kan. Karena pertama kita lihat masa dari NU ya. Dari PKB itu masanya luar biasa Bejo, baik dari kultural NU dan sebagainya, baik dari simpatisan dan sebagainya begitu. Itu satu begitu. Yang kedua adalah ya sebagai penggerak begitu di situ bahwa PKB itu punya jargon masing-masing, punya ciri khas masing-masing, punya identitas masing-masing sehingga gampang begitu untuk melihat bahwa bagaimana pilihan-pilihan masyarakat yang harus kita benturkan begitu kan ya. Maka disitulah PKB yang menjadi alasan bahwa yang harus kita dukung begitu kan. Jadi tidak salah Cak Imin mengatakan bahwa kalau ada PKB di situ akan menang, tidak salah karena 20 tahun dia berkiprah begitu kan ya. Itu selalu menang begitu. Mulai dari Pak Jokowi, mulai dari Pak SBY dan sebagainya begitu. Artinya kemenangan itu ya bisa saja nanti di Anies Baswedan ya, Anies Cak Imin bisa menang begitu kan. Kita tunggu saja bagaimana prosesnya nanti begitu ya. Tapi yang jelas inilah demokrasi kita, ada pro dan ada kontra ya di situ begitu ya. Bahkan di satu sisi politik itu kan dinamis, tidak menentu begitu kan arahnya kemana begitu kan. Tapi kalau PKB sudah jelas arahnya yaitu adalah bersama dengan masyarakat, kemaslahatan umat di situ begitu. Itu yang paling penting. Apalagi itu Partai Nasdem. Wah, partai sebagai partai nasionalis begitu kan, bergabung di situ, nasionalis religius bergabung di situ. Apalagi oposisi dan koalisi akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Ya mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Honda dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Honda dari Podcast Rakyat ini.